Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan kita hari ini akan meneruskan materi untuk sebagai pelengkap materi tipe data dan variabel. Karena ketika kita punya variabel, kemudian kita tidak memiliki operator, maka ya kita sama aja tidak bisa melakukan apa-apa ya. Karena untuk menghasilkan sebuah informasi dari nilai yang kita olah, maka kita butuh operator ya untuk mengolah data yang kita punya. Ya, misalnya kita kemarin punya data apa ya, misalnya untuk mencari luas lingkaran kita punya data jari-jari, maka kita butuh operator untuk mengolah sehingga nanti menghasilkan luas. Baik, itu tujuan kita supaya bisa mengenal beberapa operator di C++ dalam hal ini ya. Baik, jadi tujuannya kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis operator, kemudian menjelaskan masing-masing fungsi operator, kemudian memahami cara penggunaan masing-masing operator, kemudian nanti bagaimana pengaplikasian operator. Terakhir juga kita akan sedikit membahas tentang bagaimana mengevaluasi kesalahan pada program. Baik, langsung apa itu operator? Jadi operator itu sebenarnya simbol ya. Simbol atau karakter khusus yang biasa dilibatkan dalam program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi. Jadi biasa untuk manipulasi ya, jadi merubah. Ya, merubah ya tentunya dari nilai satu menjadi nilai yang lain. Atau kalau bahasa ya sistem informasinya itu merubah dari data menjadi informasi, itu butuh operator. Contohnya apa? Penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan lain-lain. Jadi intinya di operator itu fungsinya untuk melakukan operasi-operasi ini. Kemudian sifat operator itu ada 3. Ya, ada yang sifatnya unary, ada yang sifatnya binary, ada yang sifatnya ternary. Kalau operator yang sifatnya unary, maka operator ini hanya melibatkan sebuah operan. Jadi unary itu kan berarti satu ya. Itu satu. Sifatnya dia hanya memiliki satu operan saja. Misalnya apa? Misalnya kita punya angka 5, kan satu tok ya. Kemudian dikasih operator minus, jadinya minus 5. Nah, ini kan merubah dari 5 menjadi minus 5. Ini contoh operator unary, ini minus. Kalau plus nggak perlu ditulis di sini. Kemudian binary. Nah, kalau binary ini adalah operator yang melibatkan dua buah operan pada suatu operasi aritmetik. Ya, misalnya seperti ini. 4 plus 8. Nah, ini kan 2, 1, 2. Ya. Kemudian ada operator ternary. Jadi kalau ternary ini operator yang melibatkan 3 buah operan pada suatu operasi aritmetik. Jadi misalnya seperti ini, 4, 2. Nah, di sini ada sebuah nilai lagi yang menunggu hasil dari operasi gitu ya. Jadi ini 10. Nah, ini apa ini persen ini? Mungkin belum tahu ya, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Jadi kita harus memahami bahwa operator itu bisa bersifat unary, binary, dan ternary. Baik, kemudian kita masuk ke operator aritmetik dulu. Operator untuk operasi aritmetik itu tergolong sebagai binary. Jadi ini contoh yang sifatnya untuk binary ya, yang ini ya. Jadi ada kali, bagi, persen, plus, minus ini ya. Saya kira perkalian udah paham, pembagian udah paham. Nah, ini yang mungkin agak berbeda ya di matematika ya. Jadi ada operasi atau operator namanya modulus. Kalau ini multiply, kali, divide itu bagi, ada modulus. Modulus itu sisa pembagian. Misalnya 5 di modulus 2, ini hasilnya berapa? Ya, 5 di modulus 2 kan hasilnya 2. Tapi dia sisa 1. Nah, berarti hasilnya 1 itu.
karena yang dicari adalah sisa baginya. Kemudian ada operator plus atau penjumlahan. Saya kira udah paham. Kemudian ada operator pengurangan. Kemudian, nah itu untuk operator binary. Kalau untuk operator unary, itu ya tadi ya, plus, tanda plus. Ini kebalik contohnya ini. Misalnya plus 6, ya. Tapi untuk plus ini biasanya tidak ditulis secara eksplisit ya. Karena angka itu umumnya ya plus. Kecuali minus, ya minus. Untuk minus ini untuk menandakan bahwa dia negatif harus ditulis. Oke. Kemudian ada istilah hierarki operator. Jadi di dalam suatu ekspresi aritmetik dapat kita jumpai beberapa operator aritmetik yang berbeda secara bersamaan. Ya. Maksudnya gimana? Jadi kadang kita menjumlahi ya misalnya panjang itu yang nggak cuma satu, ada plus, ada kali, ada bagi. Nah itu yang didahulukan yang mana? Itu ada urutannya, ada hierarkinya. Jadi urutan operator aritmetik sebagai berikut ya. Jadi yang pertama ketika di misalnya kali, bagi, modulus, kemudian ada plus minus, ketika dijejerkan itu yang didahulukan pertama adalah kali atau bagi. Jadi kali atau bagi ini tingkatannya sama, penggunaannya tergantung letaknya. Yang di depan yang didahulukan. Jadi misalnya kali sama bagi. Yang di depan yang mana? Kalau yang di depan itu bagi, maka baginya yang didahulukan. Tapi kalau kalinya yang di depan, maka kalinya yang didahulukan. Kemudian setelah ini baru mengerjakan yang sisa pembagian. Ini urutan levelnya ya. Ini paling prioritas. Ini prioritas kedua. Nah, untuk plus atau minus ini dia terakhir urutannya ya. Jadi plus sama minus ini juga tingkatannya sama, penggunaannya juga atau mana yang didahulukan itu tergantung letaknya. Ya, sama dengan kali sama bagi tadi. Nah, contohnya seperti ini. Ada 8 plus 2 kali 3 per 6. Ini cara menghitungnya gimana gitu kan. Kalau kita mungkin melihat manual langsung aja 8 plus 2, 16. 16 kali 3. Nah, itu cara yang salah. Karena apa? Karena ada urutan prioritasnya mana yang didahulukan. Jadi langkah penghitungannya pertama, A sama dengan ini yang didahulukan adalah kalinya dulu ya. Jadi plusnya belakangan, di sini ada kali, ada bagi. Kali sama bagi duluan mana? Duluan kali, berarti kalinya dulu dikerjakan. Makanya di sini jadinya 8 plus 2 kali 3 plus 6 dibagi 6. Ya. Nah, setelah ini maka Anda ada plus, ada bagi, maka baginya didahulukan. 6 per 6, 1. Baru terakhir 8 ditambah dengan hasil dari 6 per 6, 1. Hasilnya 9. Jadi, tingkatan operator ini dapat diabaikan dengan penggunaan tanda kurung. Jadi, kalau ini kan nggak ada kurungnya ya, sehingga kita mengerjakan sesuai dengan urutan ini. Beda dengan contoh kedua ini. Kalau contoh kedua, ini ada kurungnya di dalam plus ini. Sehingga apa yang di dalam kurung itu dikerjakan dulu daripada yang di luar kurung. Sehingga langkah penghitungannya jadinya ini 8 plus 2 dikerjakan dulu, 10 ya. 8 plus 2, 10. Dikali 3 per 6. Nah, ini 3 sama kali sama bagi, ini didahulukan kalinya dulu kan. Ya, kalinya dulu. Maka nanti 10 kali 3 hasilnya 30 ya. Dibagi 6 hasilnya 5. Jadi ini kali sama bagi didahulukan kali dulu baru dibagi. Jadi kurung ini akan mengabaikan urutan gitu ya. Karena dengan adanya kurung dia akan didahulukan atau dia dikerjakan di dalam kurung itu sendiri. Baik, kemudian ada operator penugasan ya. Selain tadi operator aritmetik, ada operator penugasan atau bahasa pemrogramannya itu assignment operator. Ya. Dalam bahasa C++ tandanya adalah sama dengan 1 kali seperti ini. Ya. Misal nilai sama dengan 80. Berarti ya ini
menugaskan 80 untuk diisikan ke dalam nilai. Atau misalnya A sama dengan X kali Y, jadi X kali Y dikalikan dulu, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam A. Jadi ini penjelasannya ya, variabel nilai diisi dengan 80, nah ini variabel A diisi dengan hasil perkalian antara X dan Y. Ini operator penugasan, bukan perbandingan ini ya. Nanti ada lagi untuk perbandingan. Jadi sama dengan itu dalam pemrograman itu operator penugasan, memerintahkan. Baik. Kemudian ada operator increment dan decrement. Ini sebenarnya sama dengan plus sama minus, hanya dia memiliki perilaku khusus ya. Dia menyediakan operator penambah dan pengurang increment dan decrement. Increment itu naik 1, decrement itu naik increment itu naik, decrement itu turun. Nah, di sini turunnya berapa? Turunnya 1 atau naiknya 1. Misalnya plus ya, operatornya plus 2 kali, ini berarti penambahan atau increment, jadi nambah 1. Min itu berarti pengurangan atau decrement berarti mengurangi 1. Ya. Jadi ini penjelasan rincinya. A sama dengan A plus 1 atau A sama dengan A min 1 dapat disederhanakan jadi A plus sama dengan 1 atau A min sama dengan 1. Nah, ini seperti ini juga dapat disederhanakan menjadi A plus plus atau A min min. Ya, tentu kita ketika memprogram nyari yang paling pendek ya. Jadi yang paling pendek ya seperti ini. A plus plus atau A min min. Ini sama aja, ini dengan ini sama ini hasilnya sama. Jadi notasi plus plus atau min min ini dapat diletakkan di depan atau di belakang. Nah, ini beda ya. Ketika diletakkan di depan seperti ini, nah ini di belakang atau di depan, ini bisa aja. Cuman seperti ini nanti memiliki arti yang berbeda. Nanti kita akan bahas ketika praktek ya. Jadi A min min atau min min A atau A plus plus A atau A plus plus ini memiliki arti yang berbeda. Jadi jika diletakkan di depan variabel seperti ini ya, misalnya min A di depan variabel, maka proses penambahan atau pengurangan akan dilakukan sesaat sebelum atau langsung pada saat mencoba ekspresi ini, sehingga nilai variabel tadi akan langsung berubah begitu ekspresi ini ditemukan. Jadi istilahnya gini, dia dioperasikan dulu ya, dioperasikan dulu baru nanti hasilnya misalnya gini, kita mau mencetak ini cout min A gitu ya. Cout min A misalnya maka nanti dia langsung menampilkan misalnya A-nya 10 ya. A-nya misalnya 10. Kemudian cout min A, maka nanti dia langsung menampilkan 9. Kenapa? Karena dia dioperasikan dulu baru ditampilkan. Tapi beda lagi dengan misalnya A-nya sama dengan 10 ya misalnya. Kemudian cout A min min. Cout A min min. Maka nanti hasilnya akan tetap 10. Kenapa? Karena dia ditampilkan dulu baru kemudian di minus gitu loh. Paham ya? Jadi kalau yang A min minnya di depan atau plus plusnya di depan, dia dioperasikan dulu baru jadi dikurangi dulu atau ditambah dulu baru dioperasikan dengan yang lain. Entah itu ditampilkan, entah itu nanti ditambah dengan yang lain lagi gitu ya. Tapi kalau di belakang, tandanya di plus plus atau min minnya di belakang, dia ditampilkan dulu atau mungkin diakses dulu atau mungkin dioperasikan dengan operator lain dulu baru ditambah 1 atau dikurangi 1. Ya, jadi seperti itu kesimpulannya ya. Nanti sambil lebih jelas akan kita coba ketika praktek. Kemudian operator relasi ini digunakan untuk membandingkan dua nilai. Jadi ini operator relasi ya. Kalau tadi ada operator aritmetik, ada operator penugasan, sekarang ada operator relasi atau perbandingan.
Jadi operator relasi ini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai ya. Hasil dari perbandingan ini menghasilkan nilai numerik 1 untuk true atau 0 untuk false. Jadi kalau benar 1, kalau salah 0 ya, mirip gerbang logika ya. Operator perbandingan ya seperti ini ya. Sama dengan itu pakai double sama dengan seperti ini. Ini beda dengan tadi operator penugasan ya. Kalau penugasan sama dengannya 1. Tapi kalau untuk operator perbandingan hasilnya simbolnya sama dengan 2. Hasilnya beda, kalau penugasan hasilnya ya mengisi variabel gitu ya. Tapi kalau ini hasilnya benar atau salah. 5 sama 6 sama enggak? Hasilnya kan iya atau tidak gitu kan. Bukan 5, apakah 5 sama dengan 6? Hasilnya berapa? 11. Nah, bukan seperti itu. Kemudian ada tidak sama dengan. Tanda seru sama dengan. Kemudian lebih dari, kurang dari. Lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Saya kira ini mirip-mirip di matematika, mungkin yang agak berbeda ini ya, sama dengan ini. Sama tidak sama dengan ini ada, cuman mungkin simbolnya aja yang berbeda ya. Kemudian ada operator logika ya. Jadi tadi operator aritmetik, operator penugasan, operator perbandingan, kemudian yang keempat operator logika. Operator logika ini digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih ungkapan menjadi sebuah ungkapan berkondisi. Misalnya, nah ini mirip-mirip dengan gerbang logika kalau kalian sudah belajar di sistem komputer ya. Jadi ada operator dan, and, ya, seperti ini. Ada operator or, simbolnya seperti ini. Misalnya m, or, n. Hasilnya nanti kalau nggak true, false, sama. Ada not. Ya, cuman ada ini ya. Kalau mau yang lain ya digabungkan. Mirip gerbang logika. Baik. Baik, saya kira itu untuk teori operator. Saya simbolkan untuk operator itu berarti ada sifatnya ada 3, unary, binary, dan ternary. Kemudian untuk jenisnya itu ada 4 ya, aritmetik. Kemudian ada operator penugasan, ada operator relasi, dan juga ada operator logika. Baik, terima kasih. Nanti kita akan bersambung di contoh penggunaan operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.